Selamat berbahagia buat yang nonton. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang dimana materi yang akan kami sampaikan yaitu pengertian dan jenis sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai anggota tim yaitu Erizal, dan teman-teman saya ada Helbina, Ainun, dan yang terakhir ada Razak sebagai ketua kelompok kami. Dan saya sendiri sebagai moderator untuk presentasi video kali ini. Baik, kita akan masuk ke materi yaitu pengertian dan jenis-jenis sistem operasi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi? Untuk pengertian singkatnya yaitu sistem operasi merupakan perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Ya, jadi sistem operasi ini adalah software yang berfungsi untuk menghubungkan antara hardware ke tatap muka atau ke antarmuka pengguna brandware. Nah, jadi tanpa sistem operasi, sebuah hardware atau komputer serta laptop tidak dapat bisa digunakan. Ya, kita masuk ke definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan sumber dayanya. Yang pertama ada manajemen sumber daya. Sistem operasi mengelola penggunaan CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Jadi tidak hanya antarmuka saja, tidak hanya menampilkan antarmuka saja, namun sistem operasi ini mempunyai fungsi-fungsi yang lain, yaitu mengelola penggunaan CPU dan memori serta fungsi-fungsi yang lain di hardware. Yang kedua adalah antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Jadi adanya sistem operasi yang dijalankan, sebuah brandware tidak dapat menggunakan sistem operasi. Karena sistem operasi sendiri yaitu tugas utamanya untuk memberikan interaksi antarmuka bagi brandware. Yang ketiga adalah manajemen file. Sistem operasi mengatur cara penyimpanan dan pengaksesan file pada komputer. Jadi sebuah teknologi pasti mempunyai sebuah komponen-komponen perangkat memori, dan perangkat memori tersebut itu akan dihubungkan ke dalam sistem operasi, dan sistem operasi inilah yang akan mengatur serta mentata kelola file-file yang ada di hardware. Jadi semisal kita sehabis menggunakan Word, PPT, dan sebagainya, nanti akan otomatis teratur oleh sistem operasi. Jadi mungkin seperti itu, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota tim saya yang selanjutnya. Tempat dan waktu dipersilakan. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki peran penting dalam mengelola dan menjalankan operasi komputer. Yang pertama ada manajemen proses. Sistem operasi mengelola berbagai proses yang berjalan secara bersamaan pada komputer. Yang kedua, manajemen memori. Sistem operasi mengatur penggunaan memori, mendistribusikan sumber daya memori secara efisien. Yang ketiga ada manajemen perangkat. Sistem operasi mengelola perangkat keras yang terhubung ke komputer seperti printer, scanner, dan mouse. Yang keempat ada jaringan. Sistem operasi memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan dan berkomunikasi dengan komputer lain. Next. Jenis-jenis sistem operasi. Ada beberapa jenis sistem operasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. Yang pertama ada desktop, sistem operasi yang dirancang untuk digunakan pada komputer pribadi. Yang kedua ada server, sistem operasi yang dirancang untuk digunakan pada server yang menjalani banyak pengguna. Yang ketiga ada embedded, sistem operasi yang dirancang untuk digunakan pada perangkat khusus seperti ponsel atau mobile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya.
Sistem operasi berbasis desktop. Sistem operasi ini dirancang untuk penggunaan pribadi pada komputer desktop atau laptop. Yang pertama itu ada Windows. Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk komputer pribadi. Yang kedua ada Mac OS, yaitu sistem operasi yang digunakan pada komputer Mac. Yang ketiga itu ada Linux, sistem operasi open source populer di kalangan pengguna. Yang keempat ada Chrome OS, yaitu sistem operasi berbasis cloud yang dirancang oleh Chromebook. Next. Ada sistem operasi berbasis server. Sistem operasi berbasis server dirancang untuk pengguna pada server yang melayani banyak pengguna. Yang pertama itu ada Windows Server, yaitu sistem operasi server yang populer di Microsoft. Yang kedua ada Linux Server, yaitu sistem operasi server open source yang populer untuk berbagai keperluan. Yang ketiga itu ada Unix, sistem operasi server yang kuat dan handal yang sering digunakan dalam lingkungan bisnis. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya yang lainnya. Sistem operasi embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan pada perangkat khusus. Sistem operasi real time digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat dan tepat waktu seperti sistem kontrol industri. Kedua, sistem operasi mobile digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Ketiga, sistem operasi Internet of Things IoT digunakan pada perangkat IoT seperti sensor, perangkat yang dapat dikenakan, dan peralatan rumah pintar. Nah, apa sih yang dimaksud sistem operasi embedded? Suatu sistem berbasis mikroprosesor yang dibuat untuk mengontrol fungsi-fungsi tertentu dan tidak dapat diprogram oleh pengguna. Ciri-ciri embedded system mempunyai computing power, dengan kata lain dilengkapi dengan sebuah prosesor memiliki tugas yang spesifik, hanya dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Kelebihannya, proses pengkodean tidak harus berurutan. Kekurangannya, tidak bisa berdiri sendiri. Next, sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile dirancang untuk digunakan pada perangkat mobile. 1. Android, sistem operasi mobile yang paling populer di dunia. Kedua, iOS, sistem operasi mobile yang digunakan pada perangkat Apple seperti iPhone dan iPad. Ketiga, Windows Phone, sistem operasi mobile dari Microsoft yang dirancang untuk smartphone. Apa sih yang dimaksud sistem operasi mobile? Mobile iOS merupakan sistem operasi yang digunakan untuk mengatur sistem kerja hardware atau aplikasi pada perangkat mobile. Mirip seperti Windows, Linux, dan sebagainya, tetapi lebih sederhana. Fungsi utama mengelola perangkat keras, menjalankan aplikasi, menyediakan antar muka pengguna, konektivitas, manajemen file, keamanan. Mengapa sistem operasi mobile penting? Pengalaman pengguna, kinerja, keamanan, inovasi. Contoh sistem operasi embedded: 1. Android, HP Realme, Xiaomi, Infinix, dan sebagainya. iOS, iPhone dan iPad. Windows Phone, Nokia, Lumia. Windows. Contoh dan perbandingan sistem operasi. Beberapa sistem operasi populer memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Kelebihannya, kompatibilitas. Hampir semua perangkat keras yang ada di pasaran dipastikan memiliki driver untuk Windows. Antarmuka yang familiar. Antarmuka pengguna Windows umumnya mudah dipahami dan digunakan bagi pemula. Dukungan aplikasi yang luas. Tersedia jutaan aplikasi yang dirancang khusus untuk Windows. Ekosistem yang besar. Komunitas yang besar sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan suatu permasalahan atau masalah yang dihadapi. Kekurangannya, keamanan. Sering menjadi target sasaran serangan malware dan virus. Sumber daya sistem. Windows membutuhkan
spesifikasi perangkat yang lebih tinggi untuk dapat berjalan dengan lancar. Pembaruan yang memakan waktu yang lama menyebabkan mengganggu aktivitas. Biaya lisensi untuk komersial memerlukan lisensi yang berbayar. Bloatware, beberapa versi sering kali dilengkapi dengan aplikasi bawaan yang tidak dibutuhkan. macOS adalah sistem operasi yang dikenal karena stabilitas dan desainnya yang mudah digunakan. Kelebihannya, keamanan, memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Stabilitas umumnya lebih stabil dan jarang mengalami crash atau hang. Performa tinggi, mampu memberikan performa yang sangat baik, terutama tugas video dan gambar. Kekurangannya, harga. Perangkat yang menjalankan macOS seperti MacBook umumnya memiliki harga yang lebih mahal. Keterbatasan, hanya dapat memiliki perangkat yang diproduksi oleh Apple. Ketiga, Linux adalah sistem operasi open source yang dikenal karena fleksibilitas dan kemampuan kustomisasinya. Kelebihannya, gratis dan open source. Pengguna bisa memodifikasi dan mendistribusikannya sesuai kebutuhan. Stabilitas, sangat stabil dan jarang mengalami crash. Performa, menawarkan kinerja yang lebih baik dibanding sistem operasi lainnya. Kekurangannya, kurva belajar, memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam. Beberapa aplikasi komersial populer mungkin tidak memiliki versi Linux. Dukungan teknis resmi tidak semudah ditemukan. Android adalah sistem operasi mobile yang paling populer di dunia. Android kelebihannya, aplikasi yang berlimpah. Play Store menyediakan jutaan aplikasi, game, dan lain-lainnya. Open source memungkinkan pengembang untuk membuat modifikasi dan meningkatkan sistem operasi. Fitur multitasking mendukung pengguna menjalankan beberapa aplikasi. Kekurangannya, fragmentasi, beberapa aplikasi tidak berjalan dengan baik di semua perangkat. Bervariasi, meskipun banyak APK berkualitas di Play Store, namun juga terdapat kurang baik dan malware. Bloatware, beberapa APK bawaan yang tidak dibutuhkan. iOS adalah sistem operasi mobile yang dikenal karena desainnya yang ramping dan ekosistem aplikasi yang kuat. Kelebihannya, keamanan, sangat aman karena Apple memiliki proses seleksi aplikasi ketat. Optimasi, sangat optimal karena integrasi yang erat antara perangkat keras dan lunak. Kualitas APK, aplikasi yang tersedia di App Store umumnya memiliki yang tinggi. Update sistem yang cepat dan teratur. Rutin memiliki pembaruan iOS. Kekurangannya, kustomisasi terbatas. Pengguna tidak memiliki kebebasan yang sama untuk mengubah tampilan dan sistem. Harga mahal. Memiliki harga yang lebih mahal. Tidak semua aplikasi yang tersedia di Android juga tersedia di iOS. Ketergantungan kepada iCloud. Pengguna harus berlangganan di iCloud. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok 2 dari materi pengertian dan jenis sistem operasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana?